Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pagi ini hari Selasa 22 April 2025. Kembali kita boleh berjumpa dalam program mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir di dalam segala situasi kehidupan kami. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami, dan Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan saat ini, kesempatan ini kami percaya Engkau izinkan untuk kami alami, untuk kami rasakan, untuk kami ada, karena Engkau memiliki rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami sehingga kami benar-benar mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan bagi kami. Ini menjadi bekal bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Kuasa kegelapan iblis yang mencoba mencuri benih firman Tuhan, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan, manakala dalam kelemahan dan keterbatasan kami melukakan hati-Mu, kami tidak taat perintah-Mu, kami telah berdosa kepadamu. Kami percaya Engkau Allah berkuasa mengampuni segala dosa-dosa kami. Layakkan kami Tuhan, duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius 28 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 hingga ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, firman Tuhan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika masih dalam suasana takut, namun sekaligus penuh dengan sukacita yang besar karena Yesus telah bangkit, sejumlah perempuan dijumpai kembali oleh Yesus, dan Yesus berkata, "Salam bagimu." Perempuan-perempuan itu mendekati Yesus, memeluk kakinya dan menyembahnya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ya, perenungan kita diberi judul Pergi ke Galilea. Ada apa dengan Galilea? Mengapa Yesus meminta para murid-muridnya untuk pergi ke Galilea? Kenapa tidak ke tempat lain, tetapi harus ke Galilea? Pastinya hanya Tuhan yang tahu. Namun seperti yang tertulis dalam bacaan kita pada pagi hari ini, alasan yang pertama itu karena Yesus menghendaki dan Yesus mengatakannya. Perintah Yesus yang pertama kepada perempuan-perempuan yang menjumpainya adalah pergi ke Galilea, tidak ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, alasan ini berdasarkan sebuah tafsiran, yakni karena di Galilea tempat Yesus pertama memanggil murid-muridnya. Di Galilea adalah tempat di mana Yesus mengajak Petrus dan murid-murid yang lain untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus, meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan
sebagai penjala ikan dan menjadi seorang penjala manusia. Di Galilea bukan sekedar tempat, melainkan lebih mengacu pada pengalaman pertama, pengalaman awal panggilan para murid-murid Yesus. Karena itu, saudara-saudaraku, kembali ke Galilea. Sebenarnya ini adalah ajakan spiritual dari Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya untuk kembali pada pengalaman-pengalaman pertama saat mereka berjumpa dengan Yesus. Bagi kita, para murid Yesus saat sekarang ini, pengikut-pengikut Kristus, ini merupakan sebuah ajakan yang penting untuk kita kembali lagi kepada pengalaman-pengalaman pertama saat kita berjumpa dengan Yesus, saat kita disapa oleh Yesus, saat kita dicintai oleh Yesus. Ketika ketakutan, kecemasan, ketika ketidakpastian, kekhawatiran, masalah, persoalan hidup hadir dan menyapa kehidupan kita, mari kita mengingat kembali pengalaman-pengalaman pertama saat kita berjumpa dengan Yesus, atau saat pergumulan itu terjadi, mari kita mengingat hal-hal kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Saat kita dibebaskan, saat kita dilepaskan, saat kita dimenangkan, saudara-saudaraku, itu akan memberikan kita kekuatan yang baru, kekuatan untuk kita boleh lepas dari ketakutan, untuk kita menang dari kecemasan atau kekhawatiran dan ketidakpastian hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dan alasan yang ketiga yang berangkat juga dari sebuah tafsiran, yakni pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, ada beberapa dari murid Yesus yang kembali pada pekerjaannya semula, yaitu sebagai seorang nelayan, sebagai seorang penjala ikan. Dan mereka kembali kepada pekerjaan mereka. Mereka kembali di lingkungan kerja mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sangat menarik untuk direfleksikan. Kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu berkenan hadir dalam hidup kita setiap hari, hadir di dalam pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, di dalam profesi atau rutinitas kita setiap hari. Tuhan Yesus itu berkenan untuk ada di lingkungan kerja kita. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, karena itu mari kita kembali ke Galilea. Kita yang sekarang ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, sedang dalam kebimbangan, kecemasan, dalam ketakutan, ketidakpastian dalam hidup, masalah yang banyak. Kita kembali kepada memori perjumpaan kita yang pertama dengan Tuhan. Bagaimana kita merasakan kuasa-Nya yang bekerja, kita merasakan kasih-Nya yang melingkupi kehidupan kita dan yang membawa kita pada kebebasan, kemenangan, yang membawa kita pada terobosan-terobosan. Saya yakin dan saya percaya bahwa saat kita mengingat semua hal-hal itu, perjumpaan kita, kasih mula-mula kita dengan Yesus, maka kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat Tuhan kan hadir di dalam kehidupan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini kembali kami diajarkan dengan bagaimana kami kembali ke Galilea seperti yang Engkau firmankan, seperti yang Engkau perintahkan. Kami saat dalam pergumulan, kami yang dalam kecemasan, kami yang dalam ketakutan, kami yang dalam kebingungan, Tuhan Yesus, Engkau mengajak kami untuk kami kembali ke Galilea, untuk kami kembali pada kasih yang mula-mula yang kami rasakan di dalam Tuhan, karena kami yakin dan kami pun percaya Tuhan, saat kami mengingat semuanya itu Tuhan, kami akan diberikan kekuatan untuk
dibebaskan, dimenangkan, dan mengalami terobosan-terobosan di dalam Kristus Yesus. Tuntun dan berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab, dalam segala pekerjaan dan rutinitas kami, profesi kami, bahkan dalam studi kami, terlebih Tuhan dalam pelayanan kami, sehingga Tuhan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu berkenan di hati Tuhan. Kami mohon Tuhan lawatan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, jamah mereka Tuhan dan sembuhkan mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Mereka yang sedang lemah iman, Tuhan Engkau kuatkan. Mereka yang sedang susah hati, Engkau hiburkan. Mereka yang sedang putus asa dan berbeban berat, Engkau berikan pengharapan yang baru. Bahkan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa-dosa, Tuhan lepaskan, bebaskan mereka, dan biarlah kemenangan demi kemenangan menjadi bahagian mereka. Dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan hidup, Tuhan beri jalan keluar, serta mujizat-mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, Engkau yang bekerja dan berkarya di dalamnya, dan biarlah semuanya itu hanyalah untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajari kami berdoa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji akan nama Tuhan. Demikian jauh pembacaan dan perenungan kita di pagi hari ini. Kami terus mengajak kita semua untuk mari berbahagia dengan cara melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja. Dan bagi kita semua yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak untuk kita boleh membagikan video ini kepada saudara, kerabat, teman kita, agar berkat yang sudah kita terima mereka pun ikut menerimanya. Sampai kita bertemu di besok hari di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.